Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Tetap semangat Bapak Ibu, kita sama-sama untuk belajar dan berkreasi bersama Guru Cendekia Indonesia. Dengan pada malam hari ini kita bertemu kembali melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kegiatan kita pada hari pertama kemarin. Di hari pertama ataupun pertemuan pertama, kita sudah membahas terkait dengan pengenalan dari bahan ajar itu sendiri. Nah, bahan ajar itu sendiri Bapak Ibu sudah kita diskusikan kemarin, ada bahan ajar yang berbentuk cetak, ada yang elektronik, kemudian ada juga yang interaktif. Nah, Bapak Ibu sudah kita diskusikan panjang lebar kemarin, ada yang jenis cetaknya, ada buku, ada modul, ada diktat, LKS, dan sebagainya, sampai dengan media interaktif. Nah, media interaktif itu bisa video pembelajaran, kemudian ada yang berbasis audio, video, kemudian visualnya juga ada. Nah, untuk pada malam hari ini, kita akan lebih diskusikan terkait dengan bagaimana pengembangan. Mungkin nanti ada materi khusus terkait dengan modul, kemudian ada LKS, dan lain sebagainya. Untuk hari pertama kemarin, sangat antusias sekali Bapak Ibu di Zoom meeting ataupun di link chatting group, di WA group. Pertanyaannya sangat antusias dari jam 7 tadi sampai dengan baru saja. Kami izin tutup grupnya agar Bapak Ibu bisa memperoleh informasi, dan kita akan lanjutkan diskusi di WA group tersebut setelah Zoom meeting. Dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini adalah hari kedua di mana Bapak Ibu tetap melanjutkan materi dan diskusi terkait dengan bagaimana pengembangan bahan ajar yang Bapak Ibu buat. Bapak Ibu tentunya sudah kemarin kami sudah memberikan saran. Yang pertama, Bapak Ibu tentunya analisa terlebih dahulu. Butuhnya apa nih untuk siswa-siswi Bapak Ibu ataupun untuk peserta didik Bapak Ibu? Apakah butuhnya modul? Apakah butuhnya buku? Apakah butuhnya media interaktif? Nah, Bapak Ibu sendirilah yang tahu bagaimana karakteristik, bagaimana siswa-siswi Bapak Ibu, ataupun bagaimana lingkungan tempat Bapak Ibu mengajar. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana karakteristik kemampuan siswa-siswi Bapak Ibu tentukan jenis bahan ajar apa yang Bapak Ibu akan gunakan dalam proses belajar mengajar. Ketika Bapak Ibu sudah mengetahui jenisnya, lalu kemudian Bapak Ibu coba untuk memilah dan memilih referensi. Bapak Ibu cek di Google Book ataupun Bapak Ibu cari contoh-contoh dari media ajar tersebut ataupun bahan ajar tersebut. Misalkan Bapak Ibu ngajar matematika SD. Tentunya Bapak Ibu harus berusaha untuk mencari referensinya terlebih dahulu. Referensi contoh-contoh dari bahan ajar, misalkan modul. Oh, ini modul ngajar materi ini untuk kelas ini sesuai dengan yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan referensi, lalu Bapak Ibu bisa mengkombinasikan antara referensi 1, referensi 2, apa nih yang akan saya buat seperti itu. Nah, untuk pada malam hari ini di acara ataupun di malam kedua, kita sama-sama melafazkan al-basmalah untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bermanfaat dan tentunya berkah bagi Bapak Ibu semua. Amin. Baik, untuk materi kedua, di hari kemarin sudah kami share juga materinya terkait dengan mengembangkan. Nah, mengembangkan ini tentunya Bapak Ibu akan lebih banyak memodifikasi, kata lainnya memodifikasi, memperbaharui ataupun memberikan sentuhan
terkait dengan bahan ajar tersebut. Apakah buku, apakah modul. Nah, tentunya kalau membuat dari awal tentunya kita akan lebih banyak butuh waktu. Kita akan lebih banyak membutuhkan tenaga dan bahan juga. Kalau kita prinsipnya mengembangkan, artinya kita mendapatkan satu model ataupun satu bahan ajar, kemudian kita kembangkan. Kembangkan dalam arti kita memberikan tambahan, apakah kita memodifikasi, apakah kita mungkin mengurangi, apakah mungkin ada karakteristik yang mungkin perlu ditambahkan dalam bahan ajar tersebut, itu bisa dilakukan. Baik, untuk menghemat waktu, saya persilakan kepada Ibu Dr. Umu Salamah, MPDI, yang pada malam hari ini sudah hadir di Zoom meeting. Namun sebelumnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Umu Salamah untuk mereview. Mungkin ada pertanyaan ataupun hal awal yang ingin disampaikan terkait dengan materi pengembangan bahan ajar di Zoom meeting pada malam hari ini. Kepada Ibu Dokter, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Langsung saja saya mereview beberapa pertanyaan terkait dengan materi pada sesi awal. Ini saya lihat pertanyaannya sudah melampaui dari materi yang saya berikan di sesi 1. Ini indikator bahwa Bapak dan Ibu sangat antusias ya. Pertanyaan pertama dari Bapak Sidik Aceh. Saya butuh bimbingan dari Mbak dalam penyusunan modul. Di sekolah kami ada beberapa orang berkebutuhan khusus atau disabilitas slow learner. Pada komponen modul manakah yang harus dimodifikasi agar modul yang saya buat memiliki perbedaan dengan peserta didik? Bapak Sidik, di sini pertanyaannya saya tidak melihat bahan ajar mana yang sudah dibuat dan bentuknya seperti apa. Jadi saya secara teknis tidak bisa memberikan masukan sepenuhnya ya, hanya sifatnya garis besar. Kalau slow learner, berarti langkah awal yang harus dicermati adalah Bapak Sidik ini menganalisis kemampuan mereka sampai di tahap mana, sampai diuji coba, diteskan dahulu kemampuannya seperti apa, kemudian baru bisa dikembangkan. Bapak Sidik pertama harus analisis, diberikan tes-tes seperti tes dalam psikologi itu, karena dia slow learner ya. Kemudian untuk bahan ajar tetap seperti kemarin, poin-poin penting, langkah-langkah, dan lain-lainnya itu seperti materi yang saya share di pertemuan kemarin. Ya, harus seperti apa memenuhi syarat dan prinsip sebuah bahan ajar. Kemudian nanti tahapan-tahapan pengembangan bahan ajar ada di slide kedua setelah saya mereview ini. Jadi slow learner harus dianalisis terlebih dahulu. Ya, slow-nya di bagian mana? Nah, di slow yang bagian mana itu nanti diberikan penanganan. Bentuknya apa? Ya yang sesuai dengan kekurangan mereka, slow-nya di mana posisinya gitu. Baik, itu pertanyaan dari Pak Sidik. Beberapa pertanyaan lain sebenarnya saya sudah sedikit-sedikit berikan komentar dan jawaban, tapi mungkin perlu saya beberapa saya komentari kembali. Baik, ini ada dari Emma Khairiyah menanyakan
bagaimana membuat modul ajar pada siswa yang beragam tingkat kemampuannya. Apa yang sesuai, modul apa yang sesuai, yang bisa digunakan. Jadi kalau beragam atau tidak beragam, kita kembali kepada teori belajar dan berpikir peserta didik, Bapak dan Ibu. Itu kan ada teori kognitif. Perkembangan peserta didik, kognitivitasnya itu sampai di mana, dalam tahap apa. Misalnya untuk sekolah SD itu di usia 7 sampai 11 itu memang harus konkret. Ya, kalau konkret berarti kita harus menghadirkan bahan ajar yang memberikan gambaran lebih konkret, lebih jelas, tidak abstrak. Abstrak itu seperti hanya skenario saja. Kalau konkret bisa skenario itu diganti dengan foto, dengan gambar, atau dengan video. Nah, itu more konkret. Video itu saya kira mampu menjelaskan lebih konkret lagi dibandingkan hanya deskripsi-deskripsi. Nah, itu namanya konkret dan abstrak. Ketika anak didik SD, SMP, TK itu masih berpola pikir konkret, maka untuk SMA dan mahasiswa perguruan tinggi itu mereka sudah bisa diberikan bahan ajar yang sifatnya abstrak, yaitu tadi hanya berupa ilustrasi, deskripsi, kemudian dengan bahasa-bahasa yang sudah tinggi. Nah, kalau peserta didik kelas bawah, SMP, SD terutama ya, itu masih pola berpikirnya masih konkret, jadi ya idealnya mendatangkan benda itu, misalnya belajar mengenai tokoh, ya sedapat mungkin tokoh sejarah itu bawakan fotonya, kalau misalnya orangnya sudah tidak ada. Nah, kalau orangnya ada, bisa itu bawakan orangnya. Kalau sudah tidak ada, bisa mengunjungi monumennya. Nah, itu namanya konkret ya, tapi itu lebih ke action ya, action bahwa bahan ajar itu bisa disampaikan di situ gambarnya atau videonya, dan more konkret lagi kita berwisata menuju ke tempat tokoh tersebut. Kalau bicara mengenai Soekarno, kita bisa ke monumennya, ke makamnya, dan lain-lain, dibandingkan hanya belajar dari buku-buku sejarah yang beredar di dunia pendidikan kita. Itu mungkin jawaban untuk Ibu Emma Hairia. Bisa dilanjutkan ke materinya, Bu Dokter. Udah. Oh ya, baik. Itu tadi ya, hampir semua pertanyaan sudah saya komentari pada WA-nya. Bisa dilanjutkan ke materi kedua, Bu Dokter. Baik. Ya, oke. Saya sudah share screen. Screen-nya masih salah, Bu. PowerPoint-nya, materinya. Oh ya. Baik, sudah terlihat ya? Oke, sudah. Baik, ini adalah materi lanjutan dari yang lalu. Bagaimana sih mengembangkan bahan ajar? Ada step-stepnya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu jangan membayangkan produk yang fix, produk yang bagus, produk yang sudah beredar, diproduksi berkali-kali, ribuan kali, begitu yang
dikonsumsi oleh banyak orang. Tapi berpikirlah bahwa produk itu ibu sendiri dahulu yang pakai. Yang penting susun sesuai dengan kaidah yang ada dan kurikulum yang berlaku. Sini ya, mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit. Jadi sistematika tulisannya nanti mulailah dengan yang mudah, mulai dari konsep dulu, baru definisi, kemudian nanti ada prosedur ya, kemarin sudah kan materi itu. Nah, kalau konsep kan mudah, mengenai misalnya pembuluh darah. Apa itu pembuluh darah? Misalnya apa itu jantung? Apa itu lingkungan sehat? Apa itu merokok? Itu kan konsep ya. Kemudian definisi. Nah, jangan tahu-tahu sudah belum konsep, sudah ke prosedur. Nah, itu berarti kan dia tidak membuat yang mudah dulu, kemudian naik atau beranjak kepada yang sulit. Mulai dari yang konkret, Bapak dan Ibu, baru yang abstrak. Jangan langsung yang abstrak. Konkret tadi ya, detail. Kalau misalnya berupa kalimat, ya kalimat itu harus detail. Ketika paragraf 1 menyampaikan mengenai secara general atau umum, maka paragraf berikutnya harus menjelaskan paragraf pertama. Itu adalah upaya mengkonkretkan pengertian ataupun konsep yang ada pada paragraf pertama. Pengulangan memperkuat pemahaman. Misalnya ada konsep atau kalimat yang sudah disampaikan pada bahasan sebelumnya, maka bisa diulang kembali, tapi bukan sepenuhnya untuk mengulang, tapi mengulang untuk memberikan penekanan dan melanjutkan, membuat konektivitas ya, tapi dengan mengkonektivitaskan itu, maka akan menambah pemahaman. Kemudian feedback ya, umpan balik, kemudian motivasi belajar menjadi penentu keberhasilan. Sebenarnya mengajar, teaching itu utamanya bukan seberapa hebat materi Anda saja, tapi seberapa mampu Anda membangkitkan motivasi peserta didik untuk belajar, itu justru sangat substantif. Selanjutnya, ketika motivasi belajar sudah terbangun, maka tinggal Anda berikan materi pelan-pelan. Kadang-kadang saya kemarin melihat, saya baru memberikan materi tentang bagaimana sih memilih bahan ajar yang baik. Bapak dan Ibu pertanyaannya sudah ke how to make interaktif media, kan luar biasa. Berarti Bapak dan Ibu motivasinya besar. Jadi saya tidak perlu capek-capek ngajarin Bapak dan Ibu. Ternyata Bapak dan Ibu sudah banyak itu upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas terkait dengan pengembangan bahan ajar. Sama tugasnya ketika dengan peserta didik, motivate them, Bapak dan Ibu bisa jalan santai. Mencapai tujuan seperti naik tangga, tahap demi tahap akhirnya mencapai ketinggian tertentu. Bapak dan Ibu, indikator pembelajaran itu harus urut. Tidak boleh loncat, karena itu memang kita belajar itu dari yang mudah. Sebenarnya dunia pendidikan sama juga dengan dunia kedokteran ya. Ketika sakit jantung, nah, ini analogi saja Bapak Ibu. Penanganannya tidak langsung operasi Bapak Ibu. Penanganannya rekam jantung dulu, dilihat seperti apa kondisinya, diberikan obat dulu yang diminum, kemudian kok dampaknya masih kurang besar, diberikan suntikan khusus ya, kemudian setelah itu kok belum ada reaksi atau progresnya tidak ada, kemudian direkam lagi, dicek kembali, kemudian lalu diberikan tindakan berupa operasi, pemasangan ring pada jantung. Sama, dunia pendidikan juga demikian, step by step ya. Satu tangga demi satu tangga atau tahap demi tahap. Jangan loncat Bapak Ibu. Kalau loncat memang
sulit. Tapi ketika kita memberi A, Bapak dan Ibu kok sudah melampaui lebih tinggi dari A, berarti itu kayak bonus. Tapi stepnya harus diberikan, ya, sesuai dengan apa Bapak Ibu, based on how the way think. Jadi mereka berpikirnya sampai di tahap apa. Misalnya anak TK mau diberi, ini analogi saja ya Bapak Ibu untuk menjelaskan. Anak TK akan diberikan materi misalnya berhitung di atas 10. Ya, padahal TK ini kan belum bisa membaca dan mengenal angka. TK itu hendaknya baru diberikan warna, ya, menggambar, ya, motorik halus begitu. Nah, maka ada problematika ketika lulus TK kok mau masuk SD diminta tes membaca. Ya jelas mereka belum bisa karena kan memang belum boleh diajari membaca, baru diasah motorik halusnya gitu. Nah, step by step ini penting. Kelihatannya mewarnai itu nggak penting, justru mewarnai itu penting sekali karena itu kan merangsang kemampuan motorik halus ya. Kedepannya inilah yang bisa kreatif, yang kreativitasnya itu akan berkembang saat nanti SD, SMP atau setelah perguruan tinggi ya. Nanti kan ada desain interior ya, melukis, desain interaktif media, ya itu dari pelajaran TK ternyata. Pelajaran SMP, SD mungkin tidak ada ya. Kecuali yang ngambil perguruan tingginya ISI, ada di ISI. Mendorong siswa untuk mencapai tujuan atau memotivasi. Nah, ini ada klasifikasi materi Bapak dan Ibu. Tadi sudah saya sampaikan, ada fakta, ya, ada konsep, kemudian ada prinsip, kemudian ada prosedur, ya. Misalnya kalau prosedur, yang namanya bahan ajar itu harus mengintegrasikan strateginya ya. Kalau prosedur misalnya strategi pembelajaran apa yang mau digunakan, maka harus yang sesuai. Misalnya materinya berupa prosedur, prosedur apa? Misalnya bagaimana how to make misalnya hamburger misalnya. Gimana sih cara membuat hamburger misalnya? Langkah pertama apa? Langkah pertama membuat kulitnya dulu, rotinya dulu misalnya. Kemudian kedua, menambahkan daging. Kemudian menambahkan sayur, tomat di dalamnya. Kemudian menambahkan saus dan mayones. Kemudian tutupkan kembali roti hamburger tadi supaya menjadi satu. Kemudian siap disajikan. Itu materi prosedur ya. Ini hanya analogi, sesuaikan dengan konteks atau materi pembelajaran Bapak dan Ibu. Kemudian fakta, konsep, prinsip, ya, dalil, ya, dalil Al-Quran, termasuk dalil-dalil hukum, fakta, peristiwa. Nah, ini sesuaikan semua bahan ajar itu penyampainya disesuaikan dengan strateginya. Kalau K13 kurikulum 2013 itu kan ada pendekatannya ya. Namanya apa, Bu? Scientific approach. Ya, berarti penyampaiannya nanti bahan ajarnya mengikuti sistematika scientific approach. Menanya, menalar, mengkomunikasikan. 5M itu diikuti semua. Nah, ini fakta, Bu. Fakta itu seperti apa sih jenis materi fakta? Misalnya menyebutkan kapan Indonesia itu lahir, kapan terbentuknya negara Indonesia, itu fakta. Saya berapa banyak pulau yang ada di Indonesia. Kemudian nama Presiden Indonesia pertama sampai dengan ke-5, ke-6.
Kemudian, dan di mana? Misalnya, di mana letak Pulau Nusa Kambangan, misalnya, itu fakta ya, Bapak Ibu. Nah, ini mudah kalau yang begini bisa menggunakan metode ceramah ya. Tapi lagi-lagi untuk desain bahan ajar ikuti kurikulumnya. Kalau kurikulumnya K13 ya 5M tadi. Menanya, menalar, mengkomunikasikan tadi itu Bapak Ibu. Nanti dicek kembali kurikulumnya karena ini sudah transisi ke kurikulum merdeka, berarti apa? Yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Nah, itu di-display kalau membuat modul ataupun buku ajar. Kemudian konsep. Konsep itu ada definisi, ya. Definisi, misalnya apa yang misalnya pembelajaran interaktif adalah pembelajaran yang menggunakan atau yang mengupayakan bagi interaksi antara satu dengan yang lainnya, komponen A dengan komponen B, itu definisi. Kemudian identifikasi yang namanya jantung atau yang namanya komputer itu ciri-cirinya apa sih? Diidentifikasi atau ya intinya identified. Kemudian klasifikasi, ya, materi klasifikasi biasanya di mata pelajaran IPA banyak sekali ya. Dan ciri-ciri khusus, ya hampir sama dengan identifikasi, ciri-ciri khusus. Kemudian prinsip penerapan dalil Al-Quran, hukum, ya hukum pidana, perdata, atau hukum. Kalau materi pelajaran itu seperti air mendidih ketika dalam kondisi panas sekian. Dan rumus, ada akar kuadrat atau rumus-rumus penjumlahan atau Pitagoras dan lain-lain, ini masuknya ke prinsip. Jika maka ya ini logika juga ikut di dalam prinsip. Kemudian prosedur tadi sudah saya jelaskan ya, langkah-langkah prosedur itu bagaimana sih, misalnya untuk membentuk organisasi. Langkah pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bisa pakai metode demonstrasi. Ini contohnya Bapak dan Ibu untuk fakta. Ka'bah terletak di Makkah. Ini kan fakta ya. Nggak ada di Sumut atau di Bali atau di mana, ini kan fakta, tidak bisa terbantahkan. Dan konsep hukum ialah peraturan yang harus dipatuhi atau ditaati. Itu konsep. Prinsip ya. Tadi rumus, seperti rumus matematika itu masuk di prinsip. Prosedur tadi ya, langkah-langkah. Kemudian masuk di modul Bapak dan Ibu. Merupakan salah satu alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Tujuannya adalah apa? Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan. Bapak dan Ibu, biasanya modul itu sebagai pendamping buku ajar. Kalau dalam K13 itu ada buku guru, ada buku siswa. Nah,
guru di sini bisa mengembangkan namanya modul. Modul ini adalah upaya mengkonkretkan buku guru dan buku siswa dan buku teks. Kalau memang Bapak Ibu menggunakan bahan ajar berupa buku teks, bisa dikonkretkan lagi dengan modul. Karena modul nanti isinya lebih lengkap. Ada KI-KD pasti ya. Semua modul itu berangkat dari KI, KD, dan indikator atau CP. Kemudian materi adalah upaya apa? Materinya dalam upaya mengkonkretkan tadi materi yang ada di buku teks ataupun buku guru. Buku apa namanya, buku pelajaran. Kemudian ada latihannya. Tadi ada pertanyaan, kalau modul itu harus diberikan kunci. Yang namanya modul nggak boleh diberikan kunci, Bapak dan Ibu. Jangan sekali-kali memberikan kunci kepada siswa karena mereka tidak melatih diri untuk berproses, ya. Karena jawaban yang diberikan tanpa proses berpikir itu mereka tidak belajar, ya. Karena belajar adalah melibatkan atau menalar atau melalui proses berpikir. Kalau diberikan, ya mereka akan menghafal kuncinya, dan itu tidak efektif karena beberapa soal itu akan berubah dan kontekstual, ya. Tidak selalu soal itu demikian kemudian jawabannya juga itu. Soal akan berubah kapan saja, entah itu penyajiannya, entah itu substansi dari soalnya. Nah, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera baik siswa atau peserta diklat maupun guru. Jadi yang namanya bahan ajar itu Bapak dan Ibu ketika misalnya tidak bisa hadir atau terkendala sinyal, Bapak dan Ibu sudah bisa ini membaca file yang di-share di grup. Nah, itu kan sama ketika Bapak dan Ibu membuat bahan ajar, kemudian di-post di website, nanti peserta didik bisa belajar secara mandiri di rumah, bisa mendownload, menyimpannya, membuka kapan saja. Nah, ini modul juga harus meningkatkan motivasi. Meningkatkan motivasi bagaimana? Ya, mendesain secara menarik, bisa. Kemudian, menyuguhkan materi yang memang sesuai dengan kesukaan peserta didik. Nah, kira-kira kalau materi untuk SD, anak-anak SD suka apa? Sukanya main game, ya nggak apa-apa. Istilah-istilah yang ada di game tentang pro, tentang apa saja yang biasanya dekat dengan mereka, itu bisa digunakan sepanjang mengikuti CP, ya, hanya bahasa-bahasa yang mereka familiar dan kenali sehari-harinya, itu akan mempermudah peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Memungkinkan belajar mandiri, seperti tadi sudah saya sampaikan. Kemudian mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya. Nah, ini peserta didik juga bisa mengevaluasi dengan tes evaluasi diri boleh. Ataupun berdasarkan latihan yang Bapak Ibu siapkan dalam modul. Karakteristik modul. Pertama adalah self-instructional. Artinya, pembaca mampu membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung pihak lain. Berarti apa? Ya, harus
sedemikian rupa konkret ya. Modul itu memang upaya mengkonkretkan buku teks yang ada ataupun buku ajar yang ada sebelumnya. Karena modul itu biasanya yang mengembangkan itu guru yang paling ideal. Jadi kalau guru sukanya beli modul, hanya download modul atau bahkan hanya copy paste modul, itu menurut saya kurang tepat. Justru guru punya otoritas penuh untuk mengembangkan modulnya karena guru sendiri yang tahu kebutuhan peserta didik, karakteristik peserta didik, kurikulum yang berlaku di sekolahnya. Kalau tadi di WAG kok ini nggak ada ya yang untuk kurikulum terbaru misalnya. Ya memang kurikulum terbaru itu sifatnya adaptasi, masih menyesuaikan, baru mau dilaksanakan, maka perangkat-perangkatnya jika belum lengkap, itulah guru hendaknya mengambil peran di situ, mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sekolahnya. Karena kurikulumnya Bapak Ibu atau sekolahnya Bapak Ibu adalah kurikulum sekolahnya sendiri. Karena masing-masing sekolah bisa berbeda. Sekolah A mengusung manajemen ramah anak misalnya. Sekolah B, sekolah misalnya Islam terpadu. Sekolah C adalah sekolah berstandar internasional. Nah, ini pasti kurikulum yang ada tadi, yang Bapak Ibu sampaikan, kurikulum merdeka, yang besar itu, yang baru itu pasti harus diadaptasi oleh sekolah-sekolah tadi yang berbeda-beda. Mereka tidak akan bisa menggunakan yang hanya standar itu, pasti harus dikembangkan lagi. Jadi kurikulum yang dikembangkan yang dikembangkan oleh pusat adalah kurikulum standar. Tugasnya lembaga adalah mengembangkannya sesuai dengan visi misi lembaganya. Kemudian ketika diturunkan ke bahan ajar, ya disesuaikan bahan ajarnya itu ya sesuai dengan visi misi sekolah. Sekolah keislaman tentu mengadaptasi nilai-nilai religius ya. Sekolah-sekolah teknik, sekolah-sekolah praktis tentu mengadaptasi keilmuan-keilmuan yang sifatnya teknik, eksak, dan lain-lain. Sesuai dengan identitas sekolahnya masing-masing. Jadi intinya nanti kurikulumnya merdeka, tapi masing-masing instansi kurikulum merdeka, sekolah Islam terpadu, Kota Yogyakarta, kurikulum merdeka, sekolah modern, Kota Bali misalnya, nanti akan beda semua jadinya, karena akan mengadaptasi tadi kearifan lokal. Kalau ada pertanyaan tadi di WAG, kalau kearifan lokal diintegrasikan ke dalam bahan ajar, bagaimana Bapak Ibu? Ya justru itulah yang bagus, itulah yang mengangkat menggali potensi lokal supaya menasional dan menginternasional. Bagaimana yang lokal itu menjadi konsumsi nasional, menjadi konsumsi internasional, itu yang luar biasa. Ini self-contained, seluruh materi pembelajaran ataupun subkompetensi di sini terdapat di dalam satu modul. Kemudian stand alone, modul itu manual atau multimedia yang dikembangkan tidak tergantung media lain atau tidak digunakan bersama-sama dengan media lain.
Ya, modul itu biasanya print atau file begitu. Kalau file bisa di-share secara cepat, kalau modul ya, kalau print ya memang terkendala ya. Kemudian adaptif. Modul memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Modul itu kalau desainnya harus mengadaptasi perkembangan teknologi terkini, mulai kayak displaynya, kemudian sistematikanya. Sistematikanya ngikuti kurikulum yang ada, Bu. Kalau creative learning, ya berarti mengikuti sistematika atau polanya creative learning. Kalau scientific approach, ya tadi 5M, mengikuti sistematikanya 5M. User friendly, memenuhi kaedah. Jadi mudah digunakan ya. Itu. Ini sistematikanya. Deskripsi, prasyarat, petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaan itu penting ya Bapak dan Ibu, harus ada. Kemudian penjelasan untuk siswa, peranan guru, kompetensi, tujuan akhir. Nah, ini kalau yang tematik. Ini kira-kira isinya ini. Kompetensi dasar, indikatornya apa, uraian materi ya. Materinya ini disesuaikan dengan indikatornya ya Bapak Ibu. Dan ada rangkuman, tes formatif, kunci jawaban, lembar kerja, referensi yang disarankan untuk pendalaman. Kalau kunci jawaban itu hendaknya tidak diberikan kepada siswa, yang pegang itu guru. Nah, nanti setelah mereka melalui proses latihan, pembahasan, baru diberikan jawaban yang benar dari proses menalar tadi. Jadi belajar itu ya melalui proses menalar atau berpikir. Peserta didik yang di kelas hanya duduk, tidak pernah menalar, ya dia tidak pernah mengalami proses belajar. Ini kira-kira Bapak Ibu modul isinya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Ini kerangka yang saya buat, tapi nanti bisa disesuaikan. Standar minimalnya ini. Kemudian ada LKS, Student Worksheet, atau lembar kerja siswa. Isinya ya pokok materi atau materi simpel saja, yang gemuk atau yang banyak itu latihan-latihannya, dan latihan yang dibuat sesuai dengan indikatornya. Berupa lembaran yang berisi tugas. LKS paling tidak memuat judul KD yang akan dicapai, waktu penyelesaian yang diperlukan menyelesaikan tugas, informasi singkat, langkah tugas yang harus dikerjakan, dan laporan yang harus dikerjakan. Ini isi LKS Bapak dan Ibu. Nanti materi LKS Bapak Ibu kalau mau search di Google, tulis saja lks.pdf. Nanti LKS sudah bisa di-download banyak sekali. LKS apa saja itu udah banyak sekali. Modul juga demikian. KI, KD, indikator, lainnya materi dan latihan. Itu juga sudah bisa. Nah, ini untuk melihat seberapa berkualitas kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, kegrafikan. Kebahasaan yang namanya modul kan termasuk karya ilmiah, jadi ya mengikuti EYD, kaidah penulisan yang benar. Kerangka berpikirnya juga yang memang
dianjurkan atau memang berlaku. Kalau tadi bingkainya K13 ya mengikuti alur K13. Kalau kurikulum merdeka itu sistemnya agak berbeda ya. Kemarin ada pertanyaan apakah rapotnya akan sama dengan K13. Kalau K13 itu kan memang rapotnya aplikatif, aplikasi diinstal begitu ya. Kalau Kumer itu kan belum. Kita baru awal sekali dan konsepnya sambil berjalan baru dikembangkan gitu. Pastinya beda karena sistemnya beda. Kelayakan isi, kesesuaian KIKD, indikator. Ini sesuaikan dengan kurikulum ya, Bapak Ibu. Kurikulum yang berlaku di sekolah Bapak dan Ibu. Karena sampai saat ini yang KTS, yang K13 ada, yang kurikulum merdeka ada. Jadi masing-masing untuk satu kabupaten itu kecamatannya beda-beda. Ada yang satu kecamatan itu semuanya pakai K13, ada yang kecamatan lain sudah Kumer. Nah, ini kalau Ibu mau mengembangkannya ya sesuaikan dengan kurikulum sekolahnya. Sesuai dengan perkembangan siswa. Bapak Ibu tidak usah khawatir, di kelas saya itu beragam sekali. Beragam itu, majemuk itu pasti. Karena kembar aja berbeda loh Bapak Ibu. Apalagi satu kelas isinya 30, 32. Ya pasti berbeda semuanya. Jadi tidak usah khawatir ketika mengembangkan bahan ajar yang seperti ini cocok nggak sih bagi peserta didik yang kelas 7 misalnya. Karena mereka rata-rata di usia perkembangan yang sama, itu mereka perkembangan berpikir dan belajarnya itu sama. Meskipun tidak sama persis, ya. Tidak sama persis karena kan beda motivasi belajar siswa A dengan motivasi belajar siswa B. Kalau siswa A belajar ingin jadi dokter, siswa B belajar mungkin cita-citanya ingin jadi polisi ya. Yang jadi dokter pelajaran IPA lebih menarik ya, dia lebih senang belajar IPA dibandingkan misalnya belajar bahasa Jawa. Nah, yang mau jadi polisi misalnya lebih antusias dengan penjas orkes ya daripada pelajaran bahasa Inggris. Ya wajar ketika guru bahasa Inggris kok menemui nilai-nilai yang beda-beda, skor-skor yang beda-beda karena memang mereka berbeda. Antusiasmenya, passion-nya, cita-citanya, motivasinya itu beda semua, jadi tidak bisa sama semua. Nilai memang harus beda. Tidak bisa nilai itu kok 100 semua itu memang nilai yang bagus itu justru tidak sama Bapak dan Ibu. Jadi jangan khawatir kok kelas saya itu beragam ya. Saya khawatir nih kalau bahan ajar tidak sesuai, tidak usah khawatir. Nah, ada pertanyaan itu tadi di WAG. Jadi nilai yang bagus itu ya nilai yang ada ragamnya tadi. Ada yang 90, ada yang 70, ada yang cuma 60. Itu yang bagus. Seperti itu. Kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik ya tentunya. Kebenaran, substansi. Sesuai dengan kebutuhan itu ya melihat kondisi sekolah ya. Kalau sekolah tidak punya internet ya maaf ini konteksnya LKS ya sesuai dengan kebutuhan berarti ya materi atau CP-nya CP yang akan ditagih itu yang kompetensi apa misalnya kompetensi membaca ya latihannya harus reading Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengajarkan membaca, latihannya menulis, berarti Bapak Ibu itu miss di situ. Wah, ini CP, mampu membaca teks, paragraf,
berjudul permainanku misalnya. Kok latihannya kok jadi menulis teks permainanku? Ya Bapak Ibu salah membuat LKS-nya. Jadi ya Bapak Ibu harus reading di situ. Bacalah teks berikut ini. Rambu-rambunya harus tepat. Misalnya kalau CP-nya mampu membedakan antara kata benda dan kata kerja. Nah, latihannya juga harus mengupayakan bagi kemampuan membedakan ya keduanya. Misalnya dengan tabel, kata benda di sebelah kiri, kata kerja di sebelah kanan, kemudian siswa nanti memasukkan sesuai dengan kesesuaiannya. Ini merupakan kata benda atau kata kerja, dan mereka diminta untuk menuliskan sesuai dengan kolom yang tersedia. Ini yang mudah saya lewati ya. Kesesuaian dengan nilai moral dan sosial, Bapak dan Ibu, hati-hati jangan sampai mendisplay foto yang mendisplay gambar yang kurang sopan, apalagi menyelipkan pornografi, apalagi kekerasan, apalagi yang berkait dengan moralitas, hati-hati Bapak Ibu. Ya, maka mengembangkan sebuah produk biasanya melalui metode khusus namanya R&D, Research and Development. Karena harus disensor oleh pakar-pakar, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang nilai moralitasnya sudah bagus, mana yang nilai-nilai sosialnya sudah bagus, mana yang animasinya masih kurang bagus. Itu nanti ada expert Bapak Ibu. Kalau yang perfect itu memang seperti itu. Harus mendatangkan expert, yang expert di kurikulum, yang expert di bidang desain buku, yang expert di bidang keilmuan yang mau diajarkan, yang expert di bidang desain grafisnya. Nah, itu memang metode ilmiah untuk mengembangkan sebuah produk buku ajar, LKS, atau produk-produk pendidikan lainnya, termasuk media interaktif dan lain-lain. Ada komik misalnya, itu harus ada expertnya kalau yang mau ilmiah memang. Tapi Bapak dan Ibu juga bisa mengembangkannya sendiri, menilainya sendiri. Tapi kalau mau ilmiah ya menggunakan metode ilmiah tertentu namanya research and development. Keterbacaan, font Bapak dan Ibu, pilihlah huruf New Times New Roman ya yang keterbacaannya jelas. Fontnya berapa? 14 atau 12. Itu dicek kembali. Jangan sampai kok membuat bahan ajar untuk kelas 1 SD tulisannya kecil-kecil. Itu namanya keterbacaannya belum memenuhi standar. Jelasan informasi. Bapak dan Ibu kalau membuat kalimat, ada yang muter-muter begitu kan, informasinya kadang-kadang nggak ada. Nah, itu harus diantisipasi. Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada yang meletakkan tidak membubuhkan titik pada akhir kalimat. Ada yang memulai kalimat atau kata setelah titik menggunakan huruf kecil.
Nah, itu juga butuh expert dalam bidang tata tulis, teknik penulisan, ataupun editor. Bahasa jelas dan singkat atau padat. Kemudian penyajian, urutan penyajian, pemberian motivasi dan daya tarik. Biasanya daya tarik ya di desainnya, template-nya memang harus menarik, bisa diwarnai ya, diberikan warna itu memang more than hanya hitam putih. Tapi memang jatuhnya nanti harganya mahal ya dan perlu energi khusus. Tapi ya memang menarik seperti itu. Interaktif. Kemudian kelengkapan informasi. Demikian tadi Bapak dan Ibu untuk LKS dan modul dan bagaimana cara mengembangkannya. Sistematikanya sudah ada tadi. Contoh praktisnya juga sudah di-share di grup dan mungkin nanti akan di-share screen juga untuk lebih memperjelas. Demikian Bapak Moderator, saya kembalikan untuk penjelasan materinya, saya kira cukup. Baik, selamat. Terima kasih atas materinya, Ibu Dr. Umu Salamah, terkait dengan pengembangan bahan ajar, khususnya terkait dengan modul dan LKS. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu narasumber, terkait dengan bagaimana antara isi, kemudian apa saja yang harus diperhatikan terkait dengan konten dari sebuah bahan ajar, khususnya tadi modul dan LKS, sudah disampaikan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya tentunya. Jadi tidak hanya sekedar teori, tetapi Bapak Ibu juga bisa mengaplikasikannya, bisa membuat sebuah ataupun mengembangkan sebuah modul dan LKS. Bapak Ibu yang beberapa yang menanyakan terkait dengan contoh-contoh, Pak atau Bu, kadang di WA itu ada, saya minta contoh modul dong yang kelas ataupun yang SMP kelas 11, 12 IPA mata pelajaran ini. Akan susah Bapak Ibu seperti itu. Tapi Bapak Ibu sesuaikan dengan pelajaran ataupun materi ataupun yang silabus Bapak Ibu yang dalam materi Bapak Ibu. Kemudian bisa lihat contoh. Nah, contoh-contoh di modul ataupun LKS dan beberapa bahan ajar yang lain sudah kami coba sampaikan di grup. Ada contoh-contoh untuk SD, SMP, SMA. Nah, kemudian tinggal Bapak Ibu bisa adaptasi. Nah, contoh-contoh tersebut bisa diadaptasi untuk sebagai referensi Bapak Ibu membuat bahan ajar tersebut. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya untuk bisa diskusi. Sekitar 10 atau 20 menit lagi Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung dengan raise hand di Zoom meeting, dan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chatting. Saya sudah buka kembali untuk kolom chattingnya. Saya persilahkan Bapak Ibu. Yang pertama Pak Mardianto dari Merauke nih. Wah, jauh sekali dari ujung. Silakan Pak Mardianto. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Mohon maaf ini Mas, sudah jam 10 lebih di Merauke, tetap semangat. Masya Allah. Baik. Semoga Iya, baik. Ini ada dua sederhana sih yang perlu saya tanyakan. Ya. Saya fokus di LKS atau sekarang mungkin ada yang mengatakan sebagai LKPD ya, Lembaga Kerja Peserta Didik. Itu kalau isinya berupa petunjuk praktikum misalkan. Nah, apakah ini hanya sebuah isi petunjuk saja, satu petunjuk praktikum saja sudah sebagai bisa dikatakan sebagai bahan ajar atau modul ajar terserah, ataukah harus berupa kumpulan dulu sampai banyak, mungkin sampai 5 atau 6, itu yang pertama.
Yang kedua, bagaimana syaratnya agar modul ajar atau bahan ajar yang kita bikin itu bisa menghasilkan sebuah angka kredit yang tentunya bisa kita manfaatkan untuk kenaikan pangkat. Itu mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Mardianto. Wah, di Merauke sudah jam 10. Kami sudah jam 9 di Wita. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Mardianto. Silakan Ibu Dr. Umu, bisa direspon pertanyaan Pak Mardianto. Baik, untuk bahan ajar Pak Mardianto, apakah cukup ketika hanya berupa petunjuk ya? Itu tadi pertanyaannya. Ya. Atau perintah-perintah, karena materinya adalah praktikum. LKPD, LKS yang ditanyakan. Ya. Berarti materinya itu sebenarnya prosedur itu. Ya. Bapak, kalau hanya perintah-perintah saja, itu kurang konkret. Karena kan bahan ajar harus konkret. Ya kan? Maka bisa ditambahkan prosedurnya. Langkah 1. Kalau praktikum kan ada langkah-langkah pertama peserta didik harus apa. Kedua, menyiapkan misalnya piringan misalnya. Kemudian menyiapkan apa lagi. Kemudian langkah berikutnya melakukan apa. Dan selanjutnya. Nah, kemudian LKS itu kan menagih kemampuan sudah melakukan langkah-langkah itu ataukah belum? Ya harus bentuknya menagih juga, atau hanya 4 lembar cukup tadi ya ditanya. 4 lembar cukup, 10 lembar cukup, atau berapa sih yang ideal? Yang ideal adalah yang sesuai kebutuhan. Kalau indikatornya hanya 2, ya ketika sudah menagih 2 indikator, ya cukup, Bapak. Kalau indikatornya 10, ketika sudah bisa menagih 10 itu, ya cukup. Tapi tentu indikator 10 itu kan tidak sepertinya kok hanya sederhana ketika hanya ditagih oleh 1 soal. Ya 1 indikator paling tidak ditagih dalam 3 soal misalnya. Nah, 3 kali 10 kan sudah 30, sudah banyak. Kemudian tadi prosedur ya, karena materinya Bapak ini praktikum. Jadi kan prosedur, bisa menggunakan checklist loh Bapak. Misalnya sudah mengukur suhu ruangan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan A, checklist. Penilaiannya nanti bisa observasi kan, Pak? Ya, atau penilaian diri di situ. Penilaian diri siswa juga bisa LKS-nya itu. Saya sudah melakukan ini atau belum? Kalau sudah, dicentang. Ini sudah dilakukan ataukah belum? Ini sudah dilakukan, kemudian di checklist. Kemudian mana yang belum dilakukan, dicek kembali. Biasanya lebih ke gambar-gambar di situ. Step by step-nya itu ada gambar yang konkret. Misalnya, carilah materi yang sesuai dengan kegiatan praktikum Bapak, itu pasti ada langkah-langkahnya. Kemudian bisa di screenshot atau di screenshot kemudian dicantumkan di LKS-nya ini urut-urutannya seperti itu. Kalau penilaiannya tadi bisa penilaian diri, bisa rubrik, berbentuk rubrik. Itu bisa juga checklist ya, itu bisa. Kemudian bagaimana supaya bahan ajar ini supaya bisa kemudian dipakai untuk angka kredit. Nah, ini juga visioner pertanyaannya. Karena sampai ke kepangkatan ya Pak Mardianto. Ya, hendaknya demikian Pak. Kalau tidak ya
sangat disayangkan kalau hanya dipakai untuk mengajar saja. Hendaknya sampai ke puncak karir ini, bisa menaikkan golongan ya, angka kredit. Nah, ini nanti bisa di konstruk ulang, Pak. Ditambahkan cover ya, halaman, desainnya diperindah, tata letaknya, displaynya juga diperindah, disesuaikan dengan kaidah. Misalnya Bapak mau desain modul, ya berarti didesain modul ya yang tidak ada di modul apa namanya? Yang tidak ada pada materi yang hendaknya tidak muncul pada modul ya nggak usah dimunculkan. Nah, LKS ini kan karya modul ataupun LKS kan karya pendidikan ya. Itu bisa diajukan di Kemenkumham ya untuk paten atau untuk HKI, hak kekayaan intelektual. Kemudian kalau mau di-create ulang menjadi buku, itu juga bisa dikembangkan lagi materinya jadi buku ajar. Oh, berarti menambahkan materi lebih gemuk lagi atau setidaknya lebih memenuhi syarat sebagai buku ajar. Nah, itu bisa langsung diterbitkan ya. Tawarkan ke penerbit. Nah, di sini nggak hanya dapat nggak hanya dapat angka kredit, Pak, tapi dapat royalti Bapak ini di sini. Nah, mantap kan, Pak? Tapi kuncinya adalah satu, Pak. Kalau ada filosofi Jawa itu niteni, niruke, nglakoke. Niteni itu kalau Bapak baca dititeni itu di apa ya? Dicermati. Yang namanya membuat buku ajar itu step-stepnya begini loh, dicermati. Oh ya, dicermati yang ada itu loh, contoh yang ada itu di print out, Pak, jangan dibentuk file aja. Print out. Kalau print out bisa dipegang, tapi kalau file kan enggak. Kalau bisa dipegang kan enak kan, Pak. Nah, sama buku ajar juga gitu. Buku ajar yang udah di-share di grup itu di-print, cetak dulu. Dibaca, dititeni filosofi Jawa itu. Setelah dititeni, ditirukan, Pak. Niru, buatlah, coba-coba itu ditirukan. Kemudian lakukan ya, setelah menirukan ya, membuat sama. Dicek-cek, oh di sini ada kolom yang harus ada itu latihan soal. Oh berarti saya harus nih membuat latihan soal. Oh di sini kok ada kunci jawaban. Oh berarti latihan soal harus dibuat juga nih kuncinya. Jangan soal-soal aja ternyata kuncinya Bapak nggak buat ini. Nah itu Pak, niteni niroke ya Pak. Metodenya itu pakai filosofi Jawa. Karena saya dari Jawa. Baik, terima kasih Bu Umu Salamah atas respon dari Pak Mardianto. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Nah, contoh-contoh, karena ada juga yang mengatakan bahwa ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah karya, apalagi kita membuat sebuah bahan ajar, apakah Bapak Ibu membuat modul, LKS, ataupun buku, tentunya Bapak Ibu harus banyak membaca terlebih dahulu, membaca referensi-referensi, contoh-contoh dari buku ataupun LKS dari yang Bapak Ibu baca terlebih dahulu. Kemudian setelah Bapak Ibu mengetahui bagaimana, oh seperti ini bentuknya, ini susunannya, kok seperti ini. Nah itu Bapak Ibu bisa mengetahui. Lalu silahkan Bapak Ibu bisa buat berdasarkan pelajaran ataupun materi yang Bapak Ibu ajarkan di kelas. Nah seperti itu. Baik, terkait dengan pertanyaan selanjutnya, silahkan saya persilahkan Ibu Susriani yang sudah resen di Zoom meeting. Silakan Bu Sus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Susriani berasal dari Pekanbaru Riau, mengajar di SMA 4 Pekanbaru.
Ya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah modul yang kita bicarakan sekarang ini sama dengan modul ajar yang di kurikulum matematika, yang di kurikulum Merdeka, yang sama istilahnya dengan RPP Plus, karena setelah Bu Umu tadi menjelaskan mengenai modul itu, ada di situ langkah-langkahnya, ada di situ kerangkanya. Nah, sementara contoh-contoh modul yang sudah di-share setelah dilihat itu sama dengan RPP Plus. Apakah ini sama maksudnya modul ajar yang kita bahas sekarang dengan contoh modul yang sudah di-share di WA group? Baik. Yang oke. Terima kasih, Pak. Baik, Assalamualaikum dipahami Bu Sustriani. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Sustriani. Ya, ini mungkin ada sedikit kebingungan dari peserta. Mungkin ada istilah modul sekarang di kurikulum Merdeka itu kan modul. Padahal mungkin itu lebih ke RPP ya Bu Dokter ya, Bu Dokter Umu Salamah. Ini selaku juga pelatih di guru penggerak. Ini bisa menjelaskan sedikit bagaimana modul. Kalau modul yang dulu mungkin ada petunjuknya, kemudian bagaimana materi ringkasnya, lalu bagaimana evaluasinya. Nah, seperti itu yang di-share di grup. Silakan Bu Dr. Umu Salamah. Ya, baik. Ibu, kalau yang namanya RPP itu perangkat pembelajaran, Bu. Jadi nanti kalau guru, ibu sebagai guru itu ibu harus menyiapkan RPP ya. Tapi bukan modul. RPP itu ya plan, perencanaan pembelajaran. Jadi kalau dalam teori manajemen itu ada planning, organizing, controlling, evaluating. Nah, RPP itu bagian dari manajemen sekolah, manajemen pembelajaran, poinnya plan, perencanaan. RPP ini adalah perencanaan yang dibuat oleh guru untuk dilaksanakan, kemudian dievaluasi setelah dilaksanakan ya. Di organisasi, materinya itu di organisasi, kemudian terakhir dievaluasi. Jadi yang namanya setiap kegiatan pendidikan, pembelajaran itu harus ada plan-nya Bapak dan Ibu. Plan itu penting, karena ketika tidak ada plan nanti aktualisasinya, prakteknya itu blank. Oh, plan-nya tadi mau bicara apa? Kita belum plan tadi. Jadi hanya accidentally gitu. Kita tiba-tiba aja sampaikan ini. Jadi plan itu jelas. Nanti materi ini akan saya CP ini, akan saya berikan materi ini, kemudian akan saya buatkan latihannya ini, karena latihan itu menagih plan, menagih pelaksanaan pembelajaran. Jadi kalau RPP itu perangkat pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, kalau modul itu berbeda. Kalau modul itu buku pendamping atau pengayaan atau tambahan yang itu disusun sedemikian rupa mudah untuk digunakan dan mudah disusunnya, karena yang pokok itu intinya isinya adalah KI, KD, indikator, materi, evaluasi. Kan mudah kan Bu, modul isinya hanya itu. Pasti Bapak Ibu semuanya bisa, saya jamin. Tapi tadi, niteni, niroke, ngelakoke. Karena nggak ada yang nggak bisa Bapak Ibu lakukan. Apalagi hari ini sudah ketemu di sini. Di Guru Cendekia.
Nah, itu modul. Kalau tadi perangkat pembelajaran, kalau modul adalah pengembangan bahan ajar yang itu relevan, yang harusnya idealnya itu relevan sekali dengan kondisi peserta didik Bapak Ibu, dengan kondisi sekolah Bapak dan Ibu, dengan manajemen sekolahnya, atau dengan lingkungannya, atau kearifan lokalnya. Karena kalau buku ajar itu biasanya diterbitkan atau disusun oleh Puskur, Pusat Kurikulum kita yang ada di Kemendikbud di Jakarta. Nah, itu kadang-kadang materinya tidak relevan, maka penting bagi guru untuk mengembangkan modul pembelajaran yang applicable, yang more relevant than buku ajar. Yang lebih relevan, lebih mudah dipahami yang pasti itu. Lebih mudah dikonsumsi oleh peserta didik. Karena bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Itu mungkin cukup ya penjelasannya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Ummu Salamah sudah menanggapi pertanyaan dari Bu Susriani terkait dengan modul di kurikulum Merdeka. Mungkin sekarang sudah nggak bernama RPP lagi di kurikulum Merdeka, tapi diganti jadi modul. Tapi sesungguhnya kalau kita perhatikan, ya hampir-hampir mirip isinya. Mungkin hanya diperluas saja Bapak Ibu yang ada di RPP yang dulu, jadi istilahnya modul sekarang. Nah, modul yang kami bagikan di grup tersebut, nah itu lebih lengkap lagi Bapak Ibu dari mungkin yang seperti dulu. Modul ataupun bahan ajar yang ada kami share itu dari cover sampai dengan evaluasinya ada di sana. Ada beberapa yang kami share di grup WA, bisa dicek di grup WA-nya Bapak Ibu. Ada yang kami share dari tingkat ataupun jenjang PAUD sampai dengan SMA, bisa dicek. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, itu bukan patokan. Karena kami tidak bisa menyediakan satu persatu. Pak, minta contoh modulnya bahasa Arab, kelas ini, mata pelajaran ini, kan susah seperti itu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tinggal aplikasikan. Semua bahan ajar yang ada itu Bapak Ibu pasti bergantung dengan silabusnya ataupun bergantung dengan RPP-nya. Nah, itulah materi-materi itu dikembangkan ataupun dimasukkan dalam bahan ajar ataupun buku yang Bapak Ibu buat ataupun modul yang Bapak Ibu buat. Seperti itu. Baik, kita coba lihat di kolom chatting Bu Ummu terkait dengan ini dari Ibu Ade Dwi. Untuk sistematika di modul untuk siswa, apakah perlu ditambahkan remedial, pengadaan, refleksi diri, ataupun evaluasi? Nah, dari sistematika modul tersebut, apakah mungkin bisa berubah? Mungkin sekarang ada contoh modul ya. Satu modul di katakan jenjang SMP. Apakah itu format mutlak atau bisa berubah? Mungkin kita bisa tambahkan dengan ini contoh-contoh mungkin ataupun evaluasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, apakah remedial boleh menggunakan tes formatif? Ini mungkin ya terkait dengan remedial bisa ditanggapi Bu Ummu. Silakan. Ya, baik. Untuk format modul, Bapak dan Ibu mungkin sudah searching ya, sudah mengecek kok satu dengan yang lainnya itu berbeda. Tadi kan sudah saya sampaikan, mengembangkan modul itu sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau Bapak dan Ibu memang di situ mengadakan program pengayaan, maka silakan ditambahkan di daftar isinya pengayaan. Kemudian juga isinya juga dimasukkan pengayaannya itu, materi pengayaannya. Kemudian jika Bapak dan Ibu memang di situ ada remedial, ya boleh juga menambahkannya.
Tapi kalau evaluasi itu memang harus ada, Bapak dan Ibu, nggak boleh ditiadakan. Yang namanya modul, belakangnya setelah pemaparan materi harus menagih CP berbentuk evaluasi. Itu mungkin cukup ya? Ya. Baik. Mohon maaf, saya agak batuk sedikit tadi. Baik Bapak Ibu semua yang saya hormati pada malam hari ini yang sudah hadir di Zoom meeting, tentunya sangat menarik Bapak Ibu kalau kita bahas terkait dengan bahan ajar, apakah itu berbentuk buku, apakah berbentuk modul, ataupun bentuk bahan ajar yang lain. Tentu sangat menarik karena satu sisi sebuah karya ataupun bahan ajar tersebut bisa menjadi alat bantu kita untuk mengajar sebagai pendidik ataupun sebagai widyaswara mungkin. Lalu bahan ajar tersebut bisa Bapak Ibu pergunakan sebagai urusan ataupun salah satu syarat untuk kenaikan pangkat, ataupun juga Bapak Ibu bisa memperoleh royalti seperti disebutkan oleh Ibu narasumber tadi. Nah, banyak sekali keuntungan Bapak Ibu bisa membuat satu bahan ajar, apakah jenisnya buku ataupun yang lain. Nah, oleh karena itu, kami di Guru Cendekia memang sudah memiliki penerbit dan yang siap untuk menerbitkan bahan ajar Bapak Ibu apakah berbentuk yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa nanti jika sewaktu-waktu Bapak Ibu, oke, saya punya satu LKS, satu buku ataupun satu bahan, silahkan bisa diterbitkan karena yang seperti yang disampaikan oleh tadi ditanya terkait dengan angka kredit, tentunya satu buku ataupun satu modul itu ada poin-poin tersendirinya. Nah, apalagi yang sudah ber-ISBN itu mendapatkan angka kredit 3, seperti buku teks, kemudian modul ataupun diktat itu bisa masuk ataupun mendapatkan angka kredit dari 1,5 sampai 3, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sistematika tentunya memang tidak sekaku artikel ilmiah ataupun sekaku sebuah karya tulis ilmiah yang seperti artikel di jurnal ataupun yang ada di laporan penelitian. Kalau buku lebih fleksibel Bapak Ibu. Buku modul itu lebih fleksibel. Yang penting komponen utamanya sudah ada. Seperti mungkin tujuan modul, kemudian ada materinya, lalu ada evaluasinya. Nah, itu adalah materi inti ataupun komponen inti dari sebuah bahan ajar. Nah, jika Bapak Ibu ingin menambahkan misalkan evaluasinya, kemudian ada Bapak Ibu menambahkan daftar istilah, atau Bapak Ibu menambahkan hal-hal yang bisa menunjang isi dari buku Bapak Ibu ataupun bisa melengkapi komponen bahan ajar Bapak Ibu, silahkan. Itu tidak dilarang. Nah, seperti itu. Justru akan lebih menambah kelengkapan dari bahan ajar Bapak Ibu. Baik, untuk kelas Guru Cendekia terkait dengan pengembangan bahan ajar, untuk 2 hari di Zoom meeting sudah selesai pada malam hari ini. Dan kita masih ada 2 hari lagi Bapak Ibu untuk kita bisa berdiskusi. Mungkin jika ada pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat terjawab pada malam hari ini, Bapak Ibu bisa tanyakan di WA Group. Nah, WA Group tersebut akan kami buka setelah Zoom meeting ini selesai. Kemudian Bapak Ibu bisa bertanya ataupun bisa konsultasi ataupun sharing di WA Group tersebut. Tadi ada beberapa Bapak Ibu yang sudah coba sharing, Pak. Mungkin kebetulan Bapak Ibu memiliki contoh buku ajar yang lain ataupun modul ajar yang diminta oleh rekan, silahkan kita bisa bagi di sana. Karena sesungguhnya berbagi ilmu itulah yang paling bermanfaat. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan Bapak Ibu peserta yang ada di Zoom meeting ataupun yang sudah terregistrasi, seperti yang saya sampaikan di grup, itu kami membuka 15 slot untuk publikasi jurnal Bapak Ibu secara gratis. Bapak Ibu silahkan bisa ataupun nanti akan kami infokan di grup.
ada 15 slot untuk publikasi gratis dan 15 untuk artikel populer. Jika Bapak Ibu memiliki naskah ataupun opini yang berkaitan dengan pendidikan, Bapak Ibu bisa publikasi di media kami. Nah, di media kami itu ada di Radar Edukasi namanya. Silahkan bisa dicek dalam Radar Edukasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa terbitkan artikel populer. Mungkin ada opini seperti ini, modul pembelajaran kurikulum merdeka dan contoh-contohnya. Nah, itu Bapak Ibu bisa masukkan di sini bagian kurikulum mungkin ataupun di bagian karya tulis. Nah, itu sangat bisa sekali. Ini kami berikan 15 secara gratis untuk Bapak Ibu bisa publikasi. Lalu jika ada Bapak Ibu yang memiliki naskah, nah ini kan Bapak Ibu sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan kami siapkan juga untuk jurnal, untuk penerbit, yang Bapak Ibu bisa akses di penerbit p4i.com. Nah, ini adalah penerbit kami. Nah, buku-buku ataupun diktat ataupun modul yang sudah terpublikasi itu terindeks di Google Scholar, di Google Book. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ada bahan ajar dan ada modul dan lain sebagainya. Fiksi dan non-fiksinya ada di sini. Nah, tinggal Bapak Ibu klik, oke, ini saya tertarik dengan tulisan aku ingin digugu dan ditiru. Nah, seperti ini. Silahkan bisa dicek di Google Book, sudah terindeks di sana. Dan seperti tadi, disampaikan jika Bapak Ibu membuat sebuah karya terkait dengan buku ataupun modul, nah jadi ada nilai poin dan koinnya, itu bisa kita buat sebagai koin juga Bapak Ibu. Sangat menarik dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya tentunya. Tidak hanya sekedar teori Bapak Ibu ya. Kalau teori mungkin di internet sudah banyak sekali. Di Google tinggal ketik apa itu modul. Wah, itu pengertian dan contoh-contohnya sangat banyak sekali. Tinggal Bapak Ibu mainkan kata kunci. Misalkan Bapak Ibu ingin cari modul bahasa Arab SMA. Nah, di situ pasti ada. Coba Bapak Ibu rajin-rajin untuk searching di Google ataupun di Google Book. Langsung seperti yang saya contohkan kemarin. Dan tentunya Bapak Ibu bisa berkarya ataupun membuat sebuah kreasi ilmiah. Jadi tidak hanya sekedar Bapak Ibu mendapatkan sebuah materi ataupun administratif dari sebuah pelatihan, tapi tentunya Bapak Ibu bisa membuat sebuah kreasi ilmiah dan karya Bapak Ibu masing-masing. Untuk malam hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ummu Salamah selaku narasumber dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting untuk berdiskusi pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini tentunya bermanfaat dan mendapatkan berkah bagi kita semua. Amin. Kita bisa bertemu di WA Group dan semua administratif ataupun semua pengumuman yang kami berikan, kami akan informasikan di WA Group. Nah, WA Group tersebut Bapak Ibu sudah bergabung di sana. Jadi semua informasi itu kami share di WA Group. Untuk malam hari ini kami cukupkan dan kami akhiri. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, Bapak Ibu.